Baik ya. Jadi nanti kalau ada sesuatu yang tersedia itu sebanyak n dan yang dipilih sebanyak r. Di sini untuk permutasi itu biasa ditulis p. Ini yang tersedia biasanya ditulis di atas sini dan yang dipilih ada di sini ya. Walaupun ada beberapa buku yang menulis nanti n-nya ditaruh di sini, r-nya ditaruh di sini gitu ya. Nah, ini nanti ngitungnya itu adalah n dikurangi r faktorial. Dibagi yang bawahnya, sorry ya, ini mestinya atasnya n faktorial, yang bawahnya n min r faktorial. Yang bawah n min r faktorial. Gitu. Nah, seterusnya untuk kombinasi nanti bisa kita tulis dalam bentuk gini. Jadi biasa ditulis C, ini N, ini R. Ada juga yang pakai huruf K. Atau ada juga yang nulis gini, N-nya di sini, R-nya di sini. Ada juga yang nulis pakai kurung biasa. Di sini nih N, di sini R ya, gitu. Ini nanti berupa N faktorial. Ini kemudian ada R faktorial. Terus dikali N dikurangi R faktorial ya, gitu. Nah, nanti dalam penulisannya seringkali ada kalanya ditulis n min r faktorial baru r faktorial dulu ya, sama aja. Karena perkalian sifatnya komutatif ya. Selanjutnya pada permutasi ini mementingkan urutan. Kalau kombinasi tidak mementingkan urutan ya gitu. Jadi kalau misalkan saya sudah memilih A sama B, saya bisa menyusun AB ya. Dan saya juga bisa menyusun BA ya gitu. Contohnya seperti posisi orang duduk tadi ya, A di kiri, B di kanan, atau B di kiri, A di kanan ya. Maka kasus pertama dengan kedua tidak sama. Tapi kalau dalam kombinasi ini sama aja, AB dengan BA sama aja ya gitu. Contoh kasus kombinasi apa? Misalkan ya gitu, kayak orang yang saling berjabatan tangan. Ketika A jabatan tangan dengan B sama aja B dengan A ya gitu. Atau misalkan dari 25 orang dipilih 2 orang untuk bertanding catur gitu ya gitu. Jadi kalau A tanding dengan B sama aja B dengan A ya gitu. Nah, tapi kalau di permutasi enggak ya. Contoh kayak pemilihan bilangan tadi ya gitu. Kalau misalkan saya pilih 2 sama 3, 23 berbeda dengan 32 gitu. Nah, terus terkadang gini, masalah pemilihan pengurus itu ada kalanya masuk permutasi, ada kalanya masuk kombinasi. Kalau ada permutasi, ini pemilihan pengurusnya ada jabatan, misalkan ketua, sekretaris, bendahara, wakil ketua, pembantu umum, dan seterusnya. Kalau pada kombinasi, pemilihan pengurus itu tidak ada jabatannya. Oke ya, nah kalau misalkan pemain voli itu kategorinya kombinasi. Loh, itu kan ada jabatannya, mana smash, mana bagian servis. Enggak ya. Jadi pada saat memilih orang itu enggak jelas jabatannya apa. Sangat berbeda dengan pemain bola ya. Kalau pemain bola jelas mana kiper, mana gelandang dan sebagainya ya, mana penyerang, mana back dan sebagainya. Nah, terus kalau orang duduk kan nggak ada jabatan, kenapa masuk permutasi? Enggak, orang duduk bisa dikatakan ada jabatan, yaitu jabatan posisi paling kiri, jabatan tengah, jabatan tangan ya. Jadi tidak harus jabatan yang tegas ya gitu. Atau bahasa lainnya gini ya gitu. Pokoknya begitu memilih dia harus kita gimanain. Ketika kita taruh di suatu tempat atau ada tempatnya, ada jabatannya, maka itu kategorinya adalah permutasi. Ya. Jadi pada permutasi kita memilih dan menempatkan. Sementara pada kombinasi kita memilih saja ya, tidak perlu menempatkan. Untuk lebih jelasnya langsung saja ke contoh soal. Oke, untuk nomor 18, dari 7 orang dipilih pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara. Jadi di sini N itu yang tersedia 7. Kita milihnya ada ketua, sekretaris, bendahara. Jadi kita pilih 3. Gitu. Maka nanti banyak cara milih berapa nih. Jadi nanti P7 kita pilih 3 ya gitu. Jadinya adalah 7 faktorial dibagi yang bawahnya nanti adalah 7 dikurangi 3 faktorial. Maka kalau saya hitung menjadi 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial.
yang bawahnya adalah 4 faktorial. Jadi yang ini habis, maka 7 kali 6 adalah 42. 42 dikali 5 adalah 210. Jadi jawabannya adalah E. Nah, sekarang dari 9 orang dipilih 6 orang untuk menjadi pemain voli. Jadi di sini yang tersedia adalah 9 dan kita memilihnya 6 ya. Karena di sini urutan nggak penting, maka kombinasi ya, dari 9 kita pilih 6. Jadi nanti 9 faktorial dibagi 6 faktorial, terus 9 dikurangi 6 itu adalah 3 faktorial. Jadi saya dapatkan menjadi 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 faktorial. Yang bawahnya adalah 6 faktorial, sementara 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1 ya, yaitu nanti hasilnya 6. Jadi otomatis ini dengan ini habis. Jadi akan saya dapatkan 9 kali 8 72. Kalau dibagi 6 berarti 12. 12 kali 7 hasilnya adalah 84 ya. Jadi jawaban yang cocok adalah C. Nah, sekarang berikutnya yang nomor 20 ya. Dari 10 peserta undian akan dipilih 3 orang untuk mendapatkan handphone, laptop, dan tablet ya itu. Jadi nanti begitu ini terpilih harus jelas dapatnya handphone, laptop, atau tablet ya. Jadi kalau dibolak-balik udah pasti beda. Urutan di sini penting ya itu. Berarti permutasi ya, yang tersedia nanti 10, yang terpilih itu 3. Dan di sini kasusnya masuk kategori permutasi ya. Nah, jadi permutasi dari 10 kita pilih 3. Jadinya adalah 10 faktorial dibagi 10 kurang 3, 7 faktorial. Itu. Nah, sehingga akan saya dapatkan 10 faktorial nanti tinggal 10 dikali dengan 9 dikali 8 dikali 7 faktorial. Dibagi yang bawahnya adalah 7 faktorial. Otomatis 7 faktorial yang di bawah dengan atas ini akan habis ya. Jadi 9 kali 8 72 dikalikan 10 adalah 720. Jadi jawabannya E. Nah, terus 80 orang saling berjabatan tangan. Ini jadi tersedia 80 orang, mereka saling berjabatan tangan. Sekali jabatan tangan tentunya adalah 2 orang gitu ya. Jadi R-nya nanti 2. Banyaknya jabatan tangan yang terjadi berapa ya gitu. Nah, karena dibolak-balik sama ya, A jabatan tangan dengan B sama aja B jabatan tangan dengan A, maka kategorinya kombinasi ya. Dari 80 kita pilih 2, berarti hasilnya 80 faktorial dibagi 2 faktorial, terus nanti 80 dikurang 2, maka akan jadi 78 faktorial. Sehingga akan saya dapat yaitu 80 kali 79 kali 78 ya, faktorial. Yang bawahnya nanti 2 faktorial itu 2, terus saya kali 78 faktorial. Jadi nanti 78 faktorial yang di bawah ini dengan atas ini akan habis ya. 80 bagi 2 kali 79 ya. Nah, nanti tinggal kita hitung, ini akan ketemu 3160. Jadi jawaban yang cocok adalah D.